Halo, perkenalkan, nama saya Daniel Ricardo Turnip. Saya adalah peserta Latsar CPNS Provinsi Sumatera Utara, golongan 3, Angkatan 16, kelompok 3, yang diselenggarakan oleh BPSDM Sumatera Utara bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara Medan. Saya akan mencoba memaparkan mind mapping etika publik, yang dengan pengampu materi Bapak Dr. Andes Iwan Faijan Nasution, MAP. Etika publik termasuk pada 5 nilai dasar yang harus dimiliki oleh seorang PNS. Dalam etika publik, terdapat 3 bahan materi pokok pembelajaran, yaitu pertama, kode etik dan perilaku pejabat, kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, dan yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Kode etik dan perilaku pejabat. Pengertian etika publik, yaitu sebagai refleksi atas baik, buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Pengertian kode etik, yaitu aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik ASN. Ada 12 kode etik ASN, diantaranya adalah jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, cermat dan disiplin, hormat, sopan dan tanpa tekanan, dan seterusnya. Nilai dasar etika publik. Ada 15 nilai dasar etika publik yang harus kita laksanakan, diantaranya memegang teguh nilai Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan seterusnya. Definisi dan lingkup etika publik. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan relevan, sisi dimensi reflektif, etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Dimensi etika publik. Ada 3 dimensi etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Perilaku pejabat ASN. Perlu ada perubahan mindset dari seluruh pejabat publik, setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni 1. Berubah dari penguasa menjadi pelayan. 2. Berubah dari wewenang menjadi peranan. 3. Menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik. Dengan ditaatinya kode etik yang berlaku bagi ASN secara umum, diharapkan bahwa para pejabat publik dapat menjalankan tugas-tugasnya seraya berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika publik dalam tindakan-tindakan nyata. Penggunaan kekuasaan. Etika publik juga mengharuskan agar setiap kekuasaan dipergunakan dengan tanggung jawab sesuai dengan lingkupnya masing-masing. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Sumber-sumber kode etik bagi ASN. Berikut ini adalah sebagian dari sumber-sumber kode etik ASN. 1. PP nomor 11 tahun 1959. 2. PP nomor 21 tahun 1975. 3. PP nomor 30 tahun 1980. 4. PP nomor 42 tahun 2004. 5. PP nomor 53 tahun 2010. 6. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Kode etik mencoba merumuskan nilai-nilai etis luhur ke dalam bidang tertentu, dalam hal ini pada tugas-tugas pelayanan publik. Aktualisasi etika ASN. ASN diharapkan dapat mengaktualisasi nilai-nilai etika bukan hanya pada posisinya sebagai ASN, tetapi juga sebagai warga negara. Pemanfaatan sumber daya publik, absensi real time, tenaga honorer, hadiah cendera mata, konflik kepentingan dalam pengadaan, kebocoran soal UN. Terima kasih.